Halo, selamat siang. Saya Anastasia Angelina. NIM 2110417565. Kelas A2 pagi semester 5. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Nama dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi bab 9 tentang konflik dan negosiasi. Pendahuluan. Dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap konflik dapat dilakukan dengan negosiasi, dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat, harapan, minat antar individu maupun kelompok. Menurut Nur Laila tahun 2012, negosiasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik antar pribadi. Negosiasi diartikan sebagai pertemuan antara kedua pihak atau lebih yang memiliki konflik dan berusaha untuk mencari penyelesaian. Menurut Wibowo dan Mubarok tahun 2016, sehingga dapat dijelaskan bahwa konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, sedangkan negosiasi merupakan upaya untuk memengaruhi kedua belah pihak. Pengertian konflik. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Menurut Sri Tumini tahun 2005, konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena adanya perbedaan status nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Selanjutnya, pandangan tentang konflik. Dalam perkembangan terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Yang kedua, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Yang ketiga, interactions view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Selanjutnya, konflik fungsional dan disfungsional. Konflik terbagi atas 2 berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional atau disfungsional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Yang kedua, disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, proses konflik. Konflik dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan 1, potential opposition or incompatibility atau potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap kedua,
kognisi dan personalisasi. Tahap 3 yaitu intentions atau maksud. Tahap 4 behavior atau perilaku. Dan tahap 5 outcomes atau hasil. Selanjutnya, jenis konflik dalam organisasi. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Menurut Suprata dan Sintasis tahun 2017. Yang pertama, konflik intrapersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antarpersonal merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Yang keempat, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Menurut Inayah tahun 2014. Selanjutnya, strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Yang kedua, negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atau hasil negosiasi. Selanjutnya, model dari negosiasi memiliki 5 langkah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Selanjutnya, perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi perlunya sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat yang memengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan gender. Yang ketiga, perbedaan budaya. Selanjutnya, negosiasi menggunakan pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator menurut Widianto tahun 2018. Yang pertama, mediator atau penegah merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. Yang kedua, arbitrator atau wasit merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Yang ketiga, konsiliator atau perujuk merupakan orang yang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antara kedua belah pihak yang bersitegang. Yang keempat, konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara pihak dibanding isu yang substantif.
Baiklah, itu ringkasan materi bab 9 saya. Terima kasih.